topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kembali kita bertemu di hari ini untuk membahas hal-hal yang urgent, hal-hal yang seringkali dilupakan orang, tapi itu menjadi hal-hal yang menarik untuk dibahas. Jadi usia tua seringkali dimaknai sebagai usia yang tidak lagi produktif, duduk-duduk di rumah sambil ngomong putu, terus menghabiskan hari-hari yang tidak ada produktivitas sama sekali. Tapi beda, hari ini kita akan bincang-bincang dengan para pelaku kegiatan-kegiatan yang tidak lagi muda. Meskipun ada juga yang masih agak-agak muda lah, tapi mayoritas mereka adalah kaum-kaum pensiunan kalau orang-orang menyatakan seperti itu. Jadi mereka adalah anggota komunitas Irjaki. Apa itu Irjaki nanti akan kita bahas bersama-sama, tapi harus saya perkenalkan narasumber saya pada siang hari ini. Yang pertama Pak Budi Santoso. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus Bu Sabto Sulistianing C, Mbak Ning ya, kita bicara masih Mbak, kategorinya masih Mbak ya. Terus Bu Suratining Hari Warsianto. Selamat siang. Selamat siang. Nah nanti biar lebih memperkenalkan diri karena memang kita baru ketemu sekali ini, jadi namanya agak-agak asing gitu. Kalau dengan Pak Budi kita sudah sering ketemu kan, karena kita satu RT. So kedurian bareng. Saya harus ketemu ke mana dulu nih? Harus ngomong ke siapa? Pak Budi dulu Pak. Pak, Irjaki itu apa Pak? Biar teman-teman di Lintas Topik itu tahu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Jadi Irjaki itu awalnya kita bentuk tahun 2019 bulan tanggalnya 15 Desember. 15 Desember. Nah, karena saya kebingungan sih, baru pensiun mau ngapa ya. Akhirnya kita jalan-jalan ke alun-alun. Kalau mau kerja sudah capek lah, udah pensiun, udah lama kerja gitu kan. Ya, akhirnya saya ke alun-alun ya pagi. Ya temannya baru 30-an lah. Lama-lama menjadi banyak. Sekitar 50-an lah kita membuat grup namanya Irama Jalan Kaki. Nama itu diambil dari fisiologinya. Kalau irama itu jalan kaki itu kita kan harus olahraga, badannya sehat walaupun tua loh. Kemudian setelah itu kan jiwanya juga harus sehat. Makanya ada irama untuk menyanyi itu. Oh gitu. Artinya ini kolaborasi antara jalan kaki sama nyanyi anggota iya, gitu. Itu kan? olah jiwa lah. Ya, biar tetap fresh ya. Ya, awet muda sih. Awet tua. Nah, tadinya gimana jaring anggota di awal-awal sampai muncul angka 30 itu? Saya itu sampai 30 pertama ya. Itu aja ada yang, saya kan prinsipnya satu ya. Tidak boleh menghina pemerintah, tidak boleh sara, tidak boleh yang lainnya. Jadi kita hanya untuk silaturahmi, berteman gitu loh. Oh gitu. Akhirnya sepakat dibentuk. Saya selaku admin ya selalu mengawasi karena orang baru kan banyak yang ini ya masih belum terarah gitu. Akhirnya bertambah yang akhir tahun ini sampai ratusan itu karena banyak yang tertarik mungkin ya. Sekarang berapa Pak? 222. 222. Ya ini tiap hari tambah 1, 2, 3 sih ya. Oh gitu. Tapi ada berkurang juga? Nah? Ada yang berkurang juga? Itu berkurang lagi nih. Saya berkurang, ada yang meninggal. Tapi ada yang saya keluarkan. Karena apa? Karena setelah peringatan 3 kali yang lah pokoknya bandel ngono ki ya. Tidak positif. Ya tidak positif lah. Yang sudah sarankan tadi itu jangan sara, jangan anti pemerintah, jangan. Ya ada berkurang. Itu kan tantangan lah ya. Tantangannya ya. Padahal itu masalah tantangan belum saya tanyakan loh. Itu masih nanti sudah dijawab aja. Saya tanya apa lagi nanti. Artinya gini Pak Budi, di awal memang tujuannya untuk silaturahmi. Terus belum tahu siapa yang bergabung ya waktu itu Pak Budi karena Pak Budi kan di Banjar ya. Terus pensiun. Bingung untuk cari kegiatan apa, nyari circle baru itu apa gitu kan. Nah, Mbak Ning kok tertarik masuk di Irjaki? Nah,
ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali untuk Purnama City dan Citra FM yang menghadirkan lintas kita. topiknya, jangan lupa. Podcast lintas topik. Menyingkap isu, mengungkap fakta. Nah ini alhamdulillah saya diberi amanah untuk mewakili Irjaki. Untuk yang pertama awal saya tertariknya itu melihat sesepuh boleh nggak? Boleh ya, sesepuh itu semangatnya. Kau lihatnya Pak Budi loh, sesepuh. Semangatnya luar biasa. Dan di situ saya tertarik untuk memotivasi diri saya sendiri. Gambaran saya nanti lansia seperti itu, harus bahagia, gitu ya? Harus sehat. Sekarang belum lansia ya Waning ya? Masih lansia karena belum pensiun. Ya alhamdulillah setelah saya membaur di situ ternyata sangat positif sekali untuk diri saya sendiri juga. Dan juga untuk mempengaruhi banyak itu para senior, para lansia yang mungkin sudah pensiun terus kurang kegiatan seperti Pak Budi matur tadi, banyak yang tertarik untuk bergabung. Yang pertama ya karena itu tidak ada terikatan iuran, terus adanya kegiatan sosial seperti untuk anggota sakit kita anjang sana, terus untuk kemarin alhamdulillah ada anggota kita yang tindak haji, kita juga muntapke gitu ya. Muntapke dan mendoakan dan juga minta didoakan semoga anggota Irjaki yang lainnya bisa menusul di Mekah Madinah. Terus untuk yang kesekian kalinya berarti saya masuk di Irjaki itu tahun 2024, belum ada 1 tahun. Berarti barusan nih? Baru. Dari 2019 baru masuk di 2024 kemarin. 2024 pas ulang tahun Irjaki yang kelima. Saya ingat sekali di situ saya merasa hidup ya gimana ya? Rasanya kalau saya merasa lebih membaur sama yang lebih sepuh itu lebih asiknya dalam arti gini. Saya banyak positif saya bayangkan saya kalau lansia besok harus seperti itu, harus semangat, harus sehat, harus bahagia. Terus untuk hal-hal yang mungkin untuk bersifat di rumah bengong dan sebagainya kita bisa langsung bergabung di Irjaki karena di setiap harinya ada kegiatan jalan kaki. Terus setelah jalan kaki untuk refreshing, ada olah vokal, ada nyanyi, berjoget di situlah, itulah hobi saya karena joget, walaupun nggak bisa nyanyi, saya tetap enjoy sekali gabung di situ dan saya tidak merasa saya paling muda, tidak merasa saya tuh membaur. Jadi nggak ada jarak. Tidak ada jarak antara yang lansia itu nggak ada jarak. Justru saya sangat menikmati sekali di Irjaki itu. Dan untuk pesan dan kesan untuk yang belum bergabung, monggo silahkan bergabung di Irjaki, dijamin gambaran lansia bahagia di situ, lansia sehat di situ. Dan seperti slogannya ya, Irjaki sehat, Irjaki semangat. Irjaki sehat, Irjaki semangat. Iya. Artinya Mbak Ning itu melihat ketika bergabung di Irjaki seperti melihat masa depan ya. Betul. Tuaku ini. Ya, harus seperti itu gitu loh. Jangan yang tuang lentruk di rumah, terus ya semangat. Harus semangat. Ya. Tapi kan jenengan masih aktif nih, terus bagi waktu ikut kegiatan Irjaki kapan? Cuma di weekend atau gimana? Ya, justru gini, prinsip saya bersibuklah dengan hal-hal positif. Kamu akan menghindari hal-hal yang negatif dan kamu akan tidak merasa sedih. Misalkan di rumah sepi, habiskan saya dilelah itu sip masuk kerjanya sip-sipan ya. ketika habis LD gitu ya. Ketika pagi jelas otomatis nggak bisa, tapi ketika hari Rabu saya usahakan kalau masuk pagi saya tukar sore gitu biar bisa gabung untuk senam. Oh, senam. Karena di hari Rabu di Irjaki ada jadwal senam rutin yang dipimpin oleh instruktur kita Mbak Kiki, dan alhamdulillah Mbak Kiki walaupun masih muda bisa ngomong sama yang tua-tua. Ya, gitu. Itu. Oke. Bu Suratining sih, Bu
sebelum masuk Irjaki di mana? Saya dulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sidi dan Citra FM. Jadi saya itu sebelumnya saya Suratini Hari Warsianto. Saya dulu dinas di Ngesti Waluyo. Dinas di Ngesti Waluyo, tapi begitu saya pensiun itu tahun 2024. Baru kemarin. Jadi begitu saya pensiun, saya merasa di rumah itu kalau tidak ada aktivitas kan bengong. Iya, bengong istilahnya karena sudah usia ya. Dan saya pikir ketika saya jalan kaki pagi itu saya berjumpa waktu itu dengan orang-orang Irjaki yang mungkin baru berapa tahun didirikan ya. Dan begitu ternyata saya juga sudah kenal istrinya Pak Budi ini. Nah, saya teman akrabnya. Jadi begitu saya ngobrol-ngobrol soal Irjaki ini saya sedikit nyambung. Kemudian paginya saya merasa ingin kebutuhan saya menyehatkan badan saya, sehingga saya pas hari Rabu itu ikut senam. Ternyata hebatnya di Irjaki itu seperti ini. Di Irjaki ini sebuah komunitas senam lansia atau pralansia, seluruhnya untuk umum. Tetapi saya sangat menikmatinya karena di sini ini setiap individu, setiap personal. Maju dikit nggak apa-apa, santai setiap aja. Individu, setiap personal itu dalam hal berkomunikasi itu sangat ramah. Saya merasakannya di situ. Ini saya yang membuat saya tertarik di sana itu di situ. Karena banyak orang, saya itu bergaul kemana saja, tetapi dalam Irjaki ini beda. Meskipun saya berbeda keyakinan, tapi dalam hal rekan-rekan saya di Irjaki ini cukup memberikan saya apresiasi untuk bergabung, sehingga saya enjoy aja saya bergabung. Dan di hari Rabu itu kan diadakan senam. Nah, kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan mungkin nengok haji atau segala macam ini, saya juga ikut terlibat di sana. Ternyata cukup menyenangkan, dan saya sebagai orang tua ternyata tidak begitu kesepian ketika saya ikut Irjaki. Yang pertama, pikiran saya yang sehat. Pikiran saya sehat, jasmani saya juga sehat, sekaligus saya mendapatkan teman-teman yang baik. Dan saya setiap saat bisa silaturahmi kemana saja sama teman-teman saya. Oh, gitu. Nah, Pak Budi, kalau senamnya kan tiap hari Rabu. Iya. Kalau kegiatan harian cuma di ini, muter-muter alun-alun. Kalau Jumatan, Jumat berkah. Oh, Jumat berkah. Itu kita berdoa dana dari sedekah lah, dari teman-teman. Saweran itu ya. Ya enggak saweran, tapi ada yang mengasih. Rezeki lebih lah terus dikasihkan. Ini tapi tanpa nama lah pokoknya. Jangan dimakan. Ya. Allah. Oh, berarti terus jadi kita buat megono 100 penjo. Pakai penjo makannya bareng-bareng itu pakai tangan. Terus sekarang pakai sendok ya. Terus ini bahasa tempe kumpul ya itu Pak Gondol itu satu-satu gitu. Tapi ya walaupun kaya miskin sama saja. Enak itu. Oh gitu ya. Artinya di Irjaki ini tidak melihat kasta ya. Tapi betul-betul kita menyatu sebagai sebuah komunitas yang setara, sederajat gitu kan. Kalau anggotanya itu paling tua usia berapa Pak? 88 Pak Tarjo itu. Lu Pak Tarjo Kertek ya. Oh itu sendiri. Ya, saya tahu itu. Beliau luar biasa kalau Pak Tarjo. Begitu datang langsung joget-joget mesti. Selamat siang Pak Tarjo. Selamat siang Pak Tarjo. Pak Tarjo semangat. saya kagum dengan beliau kan. Di usia sepuh masih jalan, gitu, masih nyetir gitu kan. Terus paling muda berapa? Mbak Ning nih? Enggak. Ada yang 30 ada. Ada yang lebih muda. Tapi memang saya suka emang saya happy orangnya, jadi mungkin kelihatan muda, padahal sudah bermutu. Oh gitu, artinya gini Pak ya, dengan anggota yang beragam, latar belakangnya yang beragam baik, mungkin tadinya profesinya apa, terus dari agama gitu kan, nggak penting di Irjaki. Kita di situ tuh sama aja gitu kan. Sama, kaya miskin, pejabat sudah enggak ada pejabat-pejabatan lah pokoknya. Bos kita Irjaki ya bareng gitu ya. Makan ya bareng pakai penjo, walaupun di rumah pakai piring yang bagus ya. Lah kalau melihat anggotanya 222 ini tingkat keaktifan sampai berapa persen Pak? Kira-kira ya ada 50 lah. 50 ya? Aktif yang mana itu, aktif yang di grup apa aktif yang ini aja di dunia nyatanya aja. Oh, nyatanya banyak semuanya. Oh gitu. Ya rata-rata semuanya. Paling banyak hari apa? Rabu. Hari Rabu sama Jumat. Oh, Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat itu ramai. Kalau yang Jumat berkah itu memang khusus untuk ini ya, khusus anggota ya, tidak dibagikan. Oh, enggak. Kalau siapapun yang siapapun yang ingin boleh. Tawarin. Nah, base campnya di mana biasanya ngumpulnya?
titik kumpulnya. Ini. Di utara air mancur Telkom itu ya. itu. Utara Di Telkom. pertigaan Tatan Alun-Alun itu ya. base camp Irjaki di situ. Karena kan di Wonosobo ini ada beberapa kelompok kan. Iya, Kita banyak tahu sekali. dulu ada Jakilo yang sudah lebih dulu ada kayaknya. Iya. Terus ada Irjaki, serta ada kelompok-kelompok lain gitu. Termasuk yang mungkin hari Sabtu kan sering banget. Di itu. Saya Lansipuri. juga Lansipuri itu apa? Lansia Punduk Sari. Oh, Itu gitu. awalnya. Tapi sekarang anggotanya udah meluas sampai ke kecamatan lain. Oh gitu. Terus Bu Hari itu kan apa Ildia? Ya, dulu saya Ikatan ikut Lansden di- itu kan? Betul. Nah, saya juga ikut. Saya mana aja ikut. Iya. Pak Buti nggak ikut, Pak Buti. Lansden. Artinya gitu loh. Saya melihat alun-alun Wonosobo itu jadi hidup dengan banyak kegiatan. Bahkan lansia-lansia itu sekarang tidak lagi apa ya, tidak hanya nunggu di rumah, tapi betul-betul mereka memiliki kegiatan-kegiatannya positif kan. Iya. Bisa ketemu dengan teman-temannya, bisa. Nah, ada nggak kadang-kadang kegiatan keluar? Yuk dolan yuk bareng gitu. Nah, itu ada. Ada, Budi. Gimana? Kadang-kadang ada kegiatan dolan yuk keluar kota misalnya. Nah gini, ke- kita rencanakan tanggal 3 bis. di mana tuh? Manu ke Patuk. Patuk, Besok Ke Patuk. Jogja. Jogja yang baru itu loh. Iya. Wisata yang baru. 3 bis 150-an lah. Irjaki. Lumayan ya, lumayan banyak itu ya. Ya. Sudah hampir penuh kursi ini. Nah, kalau hal-hal seperti itu, misalnya gini, ada kegiatan, tapi anggota ada yang mungkin secara ekonomi tidak begitu mendukung, seperti apa langkah yang dilakukan teman-teman yang lain? Ada memang ya. Kita kan saling nganu lah. Ada yang mendapatkan kerjaan. Ya kita saling membantu lah. Saling support gitu ya, artinya. Ya semampu kita Iya. lah, masing-masing lah. Oh, gitu. Karena pensiunan ya sekedar lah, orang semampu semua. Itu kalau yang keluar itu udah tiap tahun. Oh gitu. Dulu awalnya ya 30 ya 1 bis, terus Berarti sudah tahun keberapa mereka keluar apa namanya? Wisata. Keluar kelima, wisata. ke-6 ini kan. Oh gitu. Mau ke 6. Kemana aja tuh Pak Budi? Ya dari Kebumen itu apa? Sagara Pitris. pernah. Oh terus ya. Ke mana? Pitris, itu ya. Terus itu yang Kroya itu lah. Apa, Nah, ya. saya baru mau 1 kali. Terus Jati besok. Malang. Baru mau 1 kali besok. Tantangannya, nah saya bilang tadi Ya. tantangan ngelola 222 orang ini kan nggak mudah Pak Budi. Ya. Apa Pak? Selain yang tadi 3 masalah itu biasanya apa? Saya pengalaman 5 tahun ya, Iya. kurang 5 tahun aja itu. Ya banyak yang ada yang paham yang anu lah, paham ya, yang bukan silaturahmi itu. Ya di luar anu lah. Iya. Ya kita ingatkan, ini kalau anu bentuk sendiri aja, kalau memang jangan mempengaruhi kita sebanyak orang ini loh. Akhirnya kan 3 kali enggak anu ya saya keluarkan Tapi peringatan. ada peringatan-peringatan yang tegas juga ketika Saya anggota. Japri, Oh, di Japri ya. Japri ini anu ya. Kalau anu saya hapus saya. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan anunya, maka prinsip kita sudah hapus. Karena sudah menyangkut isara, menyangkut pemerintah. Efeknya nggak baik ya untuk kelangsungan dari grup Kan itu kita ya. orang banyak, Ya. jadinya ya kita ngomong lah, ngomong teman-teman yang lain. Kan ada teman-teman yang penting silaturahmi guyon. Malah ada yang jualan enggak apa-apa itu. Iya. Oh, di Kita grup yang senang. jualan promosi di WA Nggak Group. apa-apa. Nah, Nggak apa-apa. masalah, alhamdulillah membantu juga kan. Beli berambang, apa ya enggak apa-apa. Yang penting tidak ada singgungan tentang SARA, Iya, tidak ada betul. singgungan Ha. malah kritik-kritik pemerintah seperti itu ya. Kalau jualan kan malah justru bisa dibantu Iya, gitu kan. dibantu. Terus betul. promosi itu kemarin ya Pak Suparwi promosi Mobil green- listrik itu. Mobil listrik itu. Kita juga. Yang piknik. Oh, yang wisata mobil listrik 100.000 itu. Betul. kita coba. Ya. Kita diberikan kesempatan untuk hunting kemana-mana itu gratis juga. Nah ternyata asik juga gitu kan. Komunitas-komunitas seperti ini kan, yang tadinya mungkin Pak Budi dan kawan-kawan awalnya hanya sekedar ngumpul, Iya. Iya. di perjalanan waktu bisa banyak hal yang Yang positif. yang dicapai gitu kan. Iya. Nah, Bu, kalau kegiatan udah ikut kemana aja jenengan? Kalau saya itu dulu sebenarnya pertama pensiun itu cuma di ILDI. Tapi ternyata saya maaf saja ini saya Bloko Suto ya. Saya lebih enjoy di Irjaki. Kenapa saya seperti itu? Karena di Irjaki ini berbagai kalangan ya, baik itu pejabat, baik itu orang yang nyun sewu kerjanya cuma jualan, baik itu yang bekerja dimanapun di sawah pun bisa. Tapi dalam hal kami saling
berkomunikasi ini kami merasa bahwa tidak ada yang membeda-bedakan. Dan dalam hal ini saya sendiri merasa bahwa kita itu berkomunikasi mungkin kami saling memberikan kerendahan hati sehingga tidak ada timbul gesekan, tidak timbul harus menang yang mana, harus ini, tidak ada. Makanya saya merasa bahwa kalau di Irja ini sebagai Pak Budi sebagai admin itu cukup hebat untuk mengatur kami teman-teman ini. Karena luar biasa. Karena udah kelihatan kok. Iya, karena memang gini Pak, yang namanya di komunitas sebesar ini ya 250-an itu kan tidak gampang. Apalagi kami orang tua semua. Bahkan orang tua itu kejangan rewel ya. Katanya rewel. Bilang lu. Katanya rewel. Tapi justru di sini ini dengan kami cara komunikasi yang baik ini orang yang rewel menjadi tidak rewel gitu. Jadi itu hebatnya di sini di Irjaki ini. Oh gitu ya. Saya tertarik dengan nyambung sama Bari. Asiknya ngopi wong tua-tua gimana sih? Oh, orang tua. Iya, ngopi wong tua-tua gimana sih? Guyonnya yang wah, pokoknya boleh disepil guyonnya orang tua-tua ya apa gitu loh, Pak. Itu Pak Ari itu ya. Pak Ari itu belum tua, itu menjelang botak. Gimana? Kalau gini kadang-kadang orang-orang tua itu cenderung lebih sensi ya. Iya betul. Selama ini seperti apa Bu? Gini, kan ada yang suka menggurui, ya kita omong lah. Ada yang suka ya manut saja lah, namanya guyon. Ya namanya karakter ya. Iya. Ya kita tetap kita omong. Banyak sih yang lama-lama kan kita bareng-bareng. Wes nyanyi-nyanyi wae rasa gitu kan enak. Ada sempat kadang-kadang ada dan split misalnya gesekan seperti itu. Ya namanya orang banyak ya adalah gesekan, tapi kan kita bisa meredam lah. Tapi enggak sampai mencuat gitu hebat. Kalau kita kan ya kita tinggal. Yang jelas kan kami sebagai orang tua kan semuanya banyak menyadari lah. Istilahnya kalau komunitas banyak itu kalau yang namanya ada gesekan kan wajar. Tapi kami sebagai orang tua yang pengen semuanya serba lancar dan kita merasa bahagia untuk masuk di Irjaki itu kan kita paling tidak memberikan sebuah kepositifan dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi kita harus kasar dibalas dengan kasar, ketus dibalas dengan ketus. Baiknya kita menurunkan ego kita lah. Menepki rasa gitu. Betul, ya. karena kita apalagi kita orang Jawa ya. Kita berkomunitas itu pasti ada gesekan. Tapi hal itu bukan menjadi sebuah halangan bagi Pak Budi untuk merekrut orang-orang yang ingin di Irjaki, sehingga Irjaki ini sampai sekarang menjadi anggota yang cukup independen lah. Oke. Mbak Neng, jangan kan masih aktif. Yeah. Ada nggak upaya untuk ngajak teman-teman ini untuk aktif masuk di Irjaki seperti ini? Atau bahkan sudah? Banyak. Awalnya saya kan di Lansipuri. Lansipuri itu komunitas sama. Yeah. Lansia Pondok Sari awalnya itu anggotanya itu lebih monoton ke 90% perempuan, ibu-ibu. Kalau di Irjaki kan mix ya. Banyak yang campuran ya? Campur. Lah itu kegiatannya juga positif juga di Lansipuri, cuma waktunya itu saya kan itu ya masih aktif itu kerja lah, tapi masuk shift itu sehingga saya gimana caranya saya hari di Lansipuri itu hari Rabu sama Sabtu saya bisa ikut, misal kadang dinas pagi saya tukar dinas sore, untuk dinas sore sama dinas malam otomatis oke, saya siapkan waktu untuk ke Lansipuri lah. Di situ saya masuk ke Irjaki itu banyak anggota dari Lansipuri, terus akhirnya ikut ke Irjaki karena dengan adanya kegiatan yang positif, kegiatan sosial tanpa iuran sama sekali. Terus saya juga ada kesempatan ini mau mengapresiasi kepada Pak Waldi ya. Pak Waldi itu hebat sekali, dia yang tiap hari bawa sound. Tiap hari bawa sound. Sarplasnya untuk bernyanyi berdendang itu. Terus cuma untuk yang olahraga yang hari Rabu memang kita karena terbuka untuk umum, siapapun, kadang ada yang lagi jalan keliling itu langsung gabung aja. Tetap kita ada istilahnya kantong seikhlasnya itu kita untuk untuk anulah kelancaran senamnya itu biar berlanjut gitu. Kalau senamnya juga di utara Jalan Alun itu ya. Dekat Wiringin Kurung. Wiringin Kurung itu ya. Iya. Oke. Pak Budi, ada hal yang paling berkesan selama jenengan menangani ini? Irjaki. Mungkin agak maju Pak suaranya. Saya awalnya kan kerjanya di BKD 16 tahun. Iya.
kepegawaian. Jadi saya harus melihat karakter masing-masing. Gimana sebelum kepegawaian? Nah, karakter kan materi lain-lain ya. Jadi kalau orang sebegini kita rangkul sebegini gitu loh. Jadi insya Allah semua bisa rukun. Kalau kepengurusan ada nggak sih di Jaki? Ada tapi ya. Ada. Nah, itu mungkin salah Masih satu kan. itu masih belum ada kepengurusan yang Pertama sama. kita bentuk, tapi sampai sekarang belum kita bentuk lagi. Maksudnya keaktifannya itu. Tapi ya sementara admin aja yang Makanya lebih fokus di ininya ya, Iya. lebih fokus di admin ya. Iya. Pokoknya angger perintah Iya. komando admin Iya. jalan. Betul. ya Didukung yang lain juga. Ada semua donatur juga, sepakat. donatur, Ya. Kemanapun kita semua sepakat, nggak ada yang ngatur-ngatur. Ya enggak, artinya dalam sebuah komunitas itu kan harus ada yang Iya. di Yang ngomandoni. ngomandoni Betul, gitu ada yang kan, ngomandoni. gitu kan. Ya motor paling. Oke. Pemotor. Mbak Ning tadi nyatakan pernah setelah gabung di Irjaki itu kan aktivitasnya beda nih. Pertama dengan teman-temannya juga teman-teman baru, kegiatan-kegiatannya juga baru gitu kan. Hal yang paling dirasakan apa Mbak Ning? Rindu selalu ingin bertemu dengan Iya. Irjaki. Atau rindu pengen segera pensiun ini? Nah itu, jadi sudah nggak ada takut gini. Ubur-ubur ikan lele, jangan takut tua le, gitu istilahnya. Jadi gambaran nanti kita tua itu sudah nggak ada nggak ada takut kesepian, takut sendiri, takut nggak ada kegiatan gitu. Tua itu hanya soal usia. Soal ya usia, kan? betul. Tapi semangat itu soal Semangat jiwa. harus Sama tambahkan ya. Jadi kita untuk bekerja itu kita dibantu oleh kita membuat penggiat Irjaki. Penggiat Irjaki. Itu ada anggotanya 25 ya. Penggiat Itu Irjaki maksudnya gimana? penggiat itu grup Ah. yang untuk membantu. Aktif ya. Jadi ya aktif. banyak Untuk yang membantu konsultator, finansial. Oh, ada oke, yang oke. ide-ide apa itu lewat situ dulu. Kita minta masukan baru kita ke IRA. Oh, think-tanknya di situ. Timnya, Ya. Timnya Tuh. penggiat Irjaki namanya. Ada Ya grup termasuk sendiri. dana banget itu banyak dari Dari situ ya. Ya memang untuk hal ini memang tidak di cover sama Pak Budi. Jujur aja hal seperti ini karena memang itu terus yang bersangkutan juga memang tidak mau di cover. Jadi tidak pernah menyebutkan siapa, tapi ada beberapa yang penggiat ini cukup banyak. Nah, jadi memang apa ya Irjaki ini memang penggiatnya sudah ada beberapa orang, tapi yang jelas semuanya yang mengatur Pak Admin aja Pak Budi. Kalau itu berarti 1 bulan bisa sampai berapa Pak? apa? Dana yang dihimpun. Kita ini nganu Pak. Jadi tidak bisa menentukan. Pas yang penting Jumat berkah jalan. Jumat berkah tiap Jumat kita butuh 400.000. Insya Allah Bisa Ada. bisa. Oh, gitu. Jadi kalau sebulan ya 4 kali. 1,6 itu baru itu ya Jumat berkahnya. Belum yang lain itu kan. Sosial-sosial. Kalau senam, memang kita nganu untuk bayar Instrukturnya. itu 2.000. Tapi ya yang ngasih 5 ya kita terima 10 ya. kita Kantong terima. seikhlasnya itu Ya. muter. Oh, Nah, gitu. ini rencana nanti setelah ini mau kita untuk snack bantu bis itu kalau kita plesir besok itu. Oh gitu ya. Itu enggak dari peserta ditarik. Sudah. ada. Kalau kita narik kalau plesir aja. Ya karena kan dipakai bersama. Itu dipakai sendiri itu kan kita bisnya berapa, Iya. makan dan Intinya kan itu lain-lain. juga kos yang cukup besar kan untuk Iya. wisata kan. Untuk biaya ada nggak sih transportasi. penyakit-penyakit mungkin yang tadinya dirasakan mungkin Bu Ning, Mbak Ning atau Bu Arti yang tadinya dirasakan terus ketika ikut Irjaki jadi hilang gitu loh. Seneng. Ya itu penyakit kesepian. Kesepian. Nggak ada kegiatan di rumah bengong. Lah itu kita Tambah Berapa tahun lagi pensiun Mbak Ning? kurang lebih 5. Oh masih lama. 5 tahun itu masih lama banget. Masih junior ya Pak Bu. Bu Arti. Kalau saya sih selama ikut Irjaki ini dulunya kan sedikit memang waktu saya kerja ya saya itu memang jarang berolahraga karena saya kerja di Paraan akademi ya? di Paraan itu. Jadi sibuk dengan pekerjaan. Jadi setelah pensiun ini saya merasakan bahwa kepenatan dulunya yang beban yang saya bawa itu ternyata hilangnya saat-saat ini. Ya betul. Saat bersama ya, Irjaki. karena sekarang saya kalau dulu kan hormon kortisol saya itu menumpuk terus. Tapi sekarang begitu saya ikut Irjaki, serotonin saya keluar menumpuk di sini. Jadi hanya ada Happy. seperti ini seolah-olah otak saya ini terstimulasi karena ada teman-teman sehingga
tingkat kestresoran itu menurun banyak. Ya. Dulu under pressure ya. Ya betul, karena ditekan pekerjaan terus-menerus. Jadi dan secara jasmani saya juga merasa sehat. Saya merasa sehat dan enjoy aja. Ini suara-suara kaum pensiunan. Ya betul. Mas Amir mau ikut. Ini kan Gabung Pak. Mas Amir lagi mikir juga nih kalau Gabung, nggak ada Pak. gitu. Jamin bahagia. Tapi juga butuhan nih betah teman-teman. Ya betul, gitu kan. refreshingnya butuh Ya betul, refreshing. dijamin bahagia Pak nanti gabung Irjaki. Berarti kalau ngumpulnya mulai jam 7. Jam 8. Oh jam 8 sampai jam 7 jam kan pada olahraga muter dulu. Iya. Dulu. Jam Ya, 8 datang ya jam 10 sudah pada Bubar. aktivitas masing-masing. Iya. Kan banyak pekerjaan yang 2 jam itu cukup ya untuk melepas Iya. stres ya. Iya Udah betul. Karena memang manusia apalagi kita Ini sudah sekarang tua aja ya. ada yang bergabung dokter bedah dari Sarjito kan udah pensiun. Iya. Iya ke alun-alun joget-joget. Iya. Ya. Sesuk ada pensiunan penyiar melu ini. Oh iya betul Pak. Segera Pak. Saya Mas Amir. Karena stres sih kalau kerja. Iya, kadang-kadang begini, orang saya melihat di alun-alun ya, saya Iya. juga pegiat alun-alun waktu itu. Sekarang sih lagi nggak boleh, gitu kan? kayaknya sinyal-sinyal masuk Irja gini. Saya melihatnya gini loh, saya melihatnya di alun-alun ini orang merasa terhibur. Betul. Saya sendiri ketika itu mungkin kalau keliling alun-alun ketemu konco kan, Iya. ya ini say hello gitu. Mungkin itu juga yang dirasakan Iya, ya. betul. untuk Irja ini. Merasa apa ya, satu visi satu misi lah untuk cari sehat gitu. Kalau alun-alun ya Mbak, Iya, cari betul. sehat, semangat ya, apa ya, joget itu juga Terapi. terapi Iya. untuk- Olah jiwa. Ya istilahnya Iya. kita punya harapan Irjaki ini untuk masyarakat Wonosobo khususnya ya Iya. bisa terstimulasi adanya kami lah. Iya. Nah, bisa istilahnya semua yang gabung juga bisa terinspirasi dengan apa yang kami inginkan bahwa kita para lansia atau pralansia itu bisa hidup sehat dan happy. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau kita happy kan otomatis kan usia jadi lebih Panjang, panjang. gitu kan. Karena Memang itu manusia terus. itu kalau sudah tua itu memang kalau tidak diusahakan seperti itu saya kira jadi ngelokro ya. Tapi berhubung karena ada Irjaki itu tadi, saya pikir itu akan sebuah kepositifan tersendiri untuk mengisi waktu di saat ini pensiun itu. Oh gitu. Ada nggak Pak Putih anggota Irjaki yang tadinya menderita penyakit terus gabung terus sekarang sudah mulai ada progres membaik? Itu banyak. Ada yang tadinya jantung ya. Ya. Jantung itu mau pasang ring nggak jadi. Oh, iya. Terus jalan aja setengah jam. Iya. Terus nanti treadmill. Banyak yang jantung loh kan. Harusnya pasang ring di Sekaryati atau di mana. Terus gabung dengan Ada yang stroke. Ah. Sekarang jalan terus. Itu yang dokter bedah itu stroke 3 kali juga. stroke bisa gabung di situ. Emang bisa jalan Pak? Udah Ya sehat. tertatih-tatih kalau stroke. Udah sembuh maksudnya. Tapi sudah sembuh sekarang. Saya mungkin bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata di Irjaki itu bukan masalah apa-apanya, tapi lebih pada suasana. Iya. Ya kan? Suasana mungkin mereka bisa lepas kayak tadi buat ini kan stressingnya hilang. Iya, ya, setelah itu stresornya kan. jadi Ini hilang, juga mungkin kan. mempersiapkan diri men nanti ketika pensiun tak bingung. Gambaran Jadi lansia ajang bahagia. ajang mengeluarkan unek-unek Iya. terus ya kan mayoritas pensiunan kayak gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Iya betul, kapasitas pensiunan itu hanya memelihara kesehatan saja. Di samping itu beraktivitas ya kalau selain ibadah ya, itu beraktivitas untuk mengisi waktu itu dengan berolahraga. Kalau saya pikir seperti yang disampaikan Pak Budi itu kalau misalnya ada peserta yang dulunya pernah jantung, karena memang di dalam kesehatan WHO itu menekankan kalau yang namanya manusia itu ketika sudah diberikan sedikit rasa tidak nyaman di tubuhnya, kita harus wajib berolahraga 30 menit minimal seperti itu. Supaya apa? Supaya organ kita yang di dalam itu lebih sehat. Karena kita ini kan sudah tua. Jadi orang itu kalau sudah usia 40 tahun ke atas, yang namanya otot itu sudah tidak beraktivitas aja sudah atrofi ya. Ya. Atrofi sedikit kaku sedikit. Makanya kita masuk Irjaki itu cukup signifikan untuk setiap hal yang kita kerjakan itu. Jadi ada manfaatnya banyak sekali. Ini istilah medis, saya agak bingung nih. Dua orang medis Pak Budi. Jadi Dua medis. medis. Artinya begini, tadi berapa? 40 ya? Saya masih 39. Menghindari itu denial. Terus ketika ngumpul seperti itu ada nggak keinginan terus misalnya pertemuan rutin
di keliling. Kita memang menciptakan tidak usah ke rumah karena itu membebani yang yang bersangkutan lah. Kita di alun-alun Jumat Berkah kan sudah kumpul. Kita melepas rame-rame, berdoa, makan bareng, cerita itu sudah. Ini boleh nih besok Jumat kan banyak fotonya itu ya. Bisa coba Jumat. Libur toh Pak kalau libur ke sana. Saya menginginkan seperti kemarin dari calon jemaah Pak Yakin Pak siapa? Oh, ya, Pak Yakin Itu menginginkan semua anggota untuk datang ke rumahnya. Untuk 100 lebih ya Pak. Tapi agenda rutin nggak ada ya. Itu undangan khusus. Undangan khusus. Jadi untuk karena kan anggota yang benar-benar menginginkan. Itu juga sering. Karena itu kan ada hajat. Untuk setiap personil juga tidak semua ekonomi itu sama toh. Jadi saya pikir Irjaki ini berpikirnya seperti Pak Budi, maksudnya mungkin untuk supaya setiap yang ikut di Irjaki tidak kebebanan. Bebanan karena hanya masalah seperti itu ya. Jadi makanya yang namanya kumpul di alun-alun itu cukup diprioritaskan, datang saja dan nanti ketika ada Jumat Berkah ya ikut makan di situ. Kalau beda dengan yang Nyun Sewu yang ekonominya sedikit di bawah di atas itu mungkin ya kalau misalnya mengundang ya kami tetap datang istilahnya seperti itu ya, istilahnya maksud Pak Budi tidak akan membebani audien lah. Itu kan personal ketika ada hajatan personal. Betul. Tapi kalau secara organisasi secara komunitas kan tidak ada rencana untuk ajang sana ke masing-masing gitu ya. Itu kan pensiunan banyak. Itu pikirannya sudahlah nggak usah formal-formalan. Yang penting kita capek. Seolah-olah kayak ditekan nanti nek ngomong formal. Santai enjoy. Jadi sudahlah ikutin aja. Happy aja gitu. Kita ikutin aja. Ngalir santai enjoy. Lah Pak Budi, ini kan di alun-alun ada juga komunitas lain misalnya kayak Jakilun ya, seperti itu. Jakilun. Gimana hubungannya? Jakilun itu di mana sini? Di depan Arpusda. Tapi kan mereka juga kegiatan ini. Kalau Jakilun kan hari banyak apa? Yang Jakilun kan ikut kita. Iya. Gitu ya. Naturalisasi. Pak Panut itu ketua Jakilun ya ikut kita. Itu Pak Slamet juga ikut. Banyak yang Nyun merasa tertarik di. Kita bergabung lah semuanya. Ngerangkul semua ya. Iya. Itu buktinya ya. Lame Suri ya. Jakilun banyak sekali. Kan kita sama-sama ingin sehat. Iya, tujuan satu hanya ingin sehat. Salah satu ciri khas dari komunitas seperti ini kan seragam biasanya. Nah, seperti apa Pak Budi? Seragamnya putih, Mbak Ning, buat itu pakainya. Makanya kan Irjaki itu nggak mau terkekang oleh aturan apa saja. Ya kalau yang pesan kuning ya biar kuning aja, yang putih yang ingin biru ya biru aja. Mengikuti lah gitu. Ya. Tapi dari artinya mereka yang penting mandiri ada mandiri bayar mandiri ya. Iya, mandiri. Untuk seragam sih awalnya nggih Pak, untuk anggota baru pakai yang kuning dulu untuk seragamnya. Oh iya, pakai ini. Yang pertama, untuk selanjutnya mungkin mau pesan warna merah, warna biru, warna putih, ada yang hitam juga bebas. Karena kan mungkin biar kita kan tiap hari ketemu biar bisa ganti warna. Kalau 7 hari ketemu berarti paling tidak 7 seragam. Iya. Ya kan? Tapi tidak membebani sih, cuma itu keinginan sendiri aja. Yang penting tapi yang wajib ya seperti Mbak Neng pakai ini ya. Ini yang wajib ini Mas. Dan sepertinya Irjaki juga tidak menekankan untuk harus beli seragam. Enggak. Karena ya itu tadi mengingat setiap manusia itu berbeda dengan ekonominya. Jadi memang kalau mampu ya monggo beli, kalau tidak ya mari tetap sama-sama. Yang penting pada ini ya, kumpul-kumpulnya. Cuma kalau sudah merasa membaur Hane ingin memakai seragam Irjaki gitu. Sudah merasa menyatu. Berani dengan seragam. Harapan ke depan apa Pak Budi untuk Irjaki ini? Harapan kita ya tetap guyub rukun, terus ke depan ya sesuai dengan visi kita sehat. Semangat ya. Iya. Terus Irjaki sehat, Irjaki semangat. Itu tiap moto kita itu sehat semangat. Ini ya kepada yang sedang berangkat haji ada 5 orang itu ya kita sama-sama mendoakan doaan kita bisa ke sana ya. Itu Pak Purwanto, Pak Yakin, Pak Parti, Pak Jasman, Bu Nini, Bu Nanti, Pak Parti itu 5. Kita doakan semua kembali, mendoakan kita bisa ke sana, termasuk yang mewawancarai juga bisa. Oh amin. Dewa akhirnya daftar di rumah ketangkat. Mohon izin aku saya juga mau mengucapkan terima kasih sekali untuk pencipta lagu Irjaki. Ada lagu Irjaki, ada. Ini gimana boleh di-spill? Boleh mana ya Mas?
Itu Gimana Mas Ari? Lagunya Mas Ari? putra dari Pak Kirno, salah satu anggota Irjaki. Putranya memberikan apa ya? Itu lagu Mars. Kayak Mars itu ya? Lagu Irjaki. Dan itu selalu dinyanyikan ketika setiap awal mau kegiatan. senam. Oh, setiap senam. Sama awal mau nyanyi setel Awal dulu. nyanyi setel dulu ya. Boleh dong. Silakan. Ayo, nyanyinya gimana? Hafal nggak ya? Enggak, kayak aku enggak. Sini. Nih. Dari awal itu, dari awal. Enggak. Aku sama notekin malah. Aku rapal. Aku HP-nya lupa, ketinggalan. Malam yang sunyi bersama cahaya bintang berseri, Irjaki tempat kita berbagi tanpa status, tak ada sekat, semua bersatu di antara kita. Irjaki bersemayam di hati, tempat berkumpul kadang dan ini, satu irama, segenap jiwa, kita pasti bisa melangkah serasi. Di bawah langit yang penuh bintang, kita nyanyikan lagu tanpa frustasi. Ikatan ini takkan terputus. Di Irjaki kita satu, tak terpisah oleh jarak. Irjaki bersemayam di hati, tempat berkumpul kadang dan ini, satu irama, segenap jiwa, kita pasti bisa melangkah serasi. Di bawah ada gelar atas status, cinta dan harapan itulah yang paling aku. Langkah kita seirama, takkan padam. Irjaki dalam cinta kita bersatu selamanya. Oke, boleh dong. Ini luar biasa. Terima kasih. Gila. Siapa Baning yang ngarang tadi? Mas Jatmiko Rahadian, putra dari Pak Kirno, anggota dari Oke. Irjaki. Bumirso. Sampai punya ide buat lagu untuk Irjaki gimana? Kirno itu yang nyari. Oh gitu. Bisa enggak putranya bisa. Iya. Oke. Akhirnya Motivasi tercipta. melihat orang tuanya mungkin happy, bahagia. Wah ini. Nah ini yang pengen tak tanya gitu. Ini kan sudah melibatkan anak-anak, Iya, cucu. betul. Seperti apa Pak Budi? Support dari keluarga, misalnya dari pasangan, dari anak ataupun cucu. Oh, pasangan malah ikut semua. Oh gitu rata-rata. Banyak pasangan ikut. Nah, Ya. saya belum. Belum ya? Suami saya belum. Ya, mayoritas tertarik. banyak. Masih aktif mungkin. Mayoritas banyak ikut. Masih Kalau yang sibuk. pensiunan, Iya. kecuali belum ya. Belum, Nanti menyusul. Bapak suami belum. Itu emang dari anak-anak mendukung semuanya pada. Kita sih mengajaknya ya semua pasangan semua ikut itu, jadi kita jadi Tahu ya hubungan ini hubungannya lebih akrab antar keluarga di antar situ keluarga, kan. iya. Iya. Berarti anak-anak juga ada yang ikut. tapi Dia ada biasanya yang anggota itu. plesir juga pada ikut suami istri. Oh gitu. Utamanya Pak Ari kan mesti. Kalau itu harus Ini dikawal. kayak miminan itu mana itu. Kayak mimilan Winteno. Tapi ya 50% adalah ada Gitu ya. Mesti kegiatan seperti pas rebus 6 atau Jumat berkah itu pasangannya mesti ikut. Ada yang ikut, ya banyak kan yang ikut. Nek lan sendiri emang grup sendiri dulu ya, Iya, awalnya. Sipuri. Kalau yang dari yang Kalau lagi sepuh-sepuh, perempuan biasanya dulunya Banyak, kan. banyak perempuan. Iya. kayak yang sepuh-sepuh kita pada ikut. Ada nggak perasaan males berangkat? Nah, kadang dilandasi seperti aduh kok males ya gitu. Kayaknya nggak Malah- ada loh, justru malah sangat pingin. ingin bertemu, Oh, gitu. ingin bergabung, ingin Terutama bersama. kita harus muter 2 kali, 3 kali minimal. Itu biar badan sehat. Kalau hujan seperti apa? Nah, sekarang Nah, kalau hujan ya cuaca belum. hujan. Hujan pagi, Ah. kayaknya kalau hujan Kita libur sih. pray. kayaknya.
Karena mengingat apa ya Karena fisik. badan fisik. Kalau kehujanan daripada masuk angin kan kita libur gitu ya, Pak. Minggu aja sebagian karena kegiatan keluarga. Iya. Oh kalau minggu malah enggak ya? Enggak mengikat lah. Mungkin kalau lagi enggak ada acara ya lanjut. Gitu. Kenapa dipilih senamnya di hari Rabu? Efektif. Kenapa enggak Minggu, Pak? Karena kalau minggu itu banyak Minggu sepi, terlalu ramai ya? kebutuhan banyak keluarga yang itu banyak. absen. Acara-acara keluarga. Iya. Ya, mungkin berakhir pekan ya kalau hari Minggu Iya. itu untuk keluarga mungkin. Terus kita ambil juga instruktur Mbak Kiki sempatnya pas hari Rabu, Hari Rabu. setelah dari Lansipuri jam 6 sampai jam 7, terus istirahat sebentar jam 8 gabung di Irjaki. Makanya saya kan setelah dari Lansipuri saya nggak pulang. Langsung ke Langsung ke RJK. Loh, Mbak Neng, kalau Irjaki itu anggotanya kan sudah senior nggih. Iya. Terus senamnya senam seperti apa? Kan nggak mungkin dong aerobik seperti itu. Itu senamnya senam lansia yang apa ya, happy aja, geraknya happy, tidak membebankan, tapi juga ada pemanasan, ada pendinginan, itu tetap pakai. Terus yang saya apresiasi sekali sekarang kan Lansden itu ya, Lansden kan joget. biasanya untuk Joget. senam-senam para lansia ya, tapi kita coba kenalkan di Irjaki itu malah pada senang. Jadi untuk berikutnya kita insya Allah mau programkan setelah senam itu lanjut Lansden untuk lansia gitu. Jadi semangatnya memang luar biasa untuk anggota Irjaki. Nah, karena jenengan berdua ini dari medis, saya pengen nyinggung sedikit. Pengaruhnya apa sih ketika orang-orang tua itu pada ngumpul terus merasa happy gitu? Ya itu yang Dari- tadi iya. anak Mbak Ya, Titin ya. kalau kami orang tua, kalau ngumpul itu yang pertamanya harusnya kita di rumah paling ngalamun, tapi begitu ketemu teman kita bisa wow, kita ketemu. Terus kemudian karena apa yang kita tadi kerjakan seperti senam lansia itu tadi, itu membuat badan kita seperti ya itu otot itu harusnya atrofi menjadi tidak, harusnya Atrofi kaku. itu seperti apa dijelasin dong? Itu bahasa medis banget. Kalau atrofi itu seperti kalau kita seperti ini ya Pak. Kalau yang namanya manusia itu kalau masih muda itu kan Ya, yang saya namanya jelas, Pak. gerak itu bebas ya. Tetapi jenengan ketika sudah menjadi lansia itu kalau bergerak sehebat itu akan mungkin sedikit Kejedit. cedera, kejepit, encok sih. Nah, ini hanya kalau lansia kan fungsinya hanya untuk memanaskan otot kita dan melemaskan supaya apa? Supaya kita tidak otot-otot kita tidak kaku. Dan nilai plusnya kita bisa apa ya? Harusnya kita misalnya dulu sebelum ikut Irjaki saya ya jalan itu ngos-ngosan gitu. Sekarang yang nama jalan ini contoh anu ya Pak. Istilahnya, nyata. contoh nyata. Dulunya saya sebelum ikut Irjaki, saya tuh kalau jalan kaki itu capek Pak. Benar, karena saya nyen sewu ya setiap kali saya kerja di kantor itu diantarkan sopir kemanapun dengan sopir. Ketika saya ikut Irjaki itu saya nyepeda ontel itu. Saya usia segini begitu saya menikah di usia 22 itu saya tidak pernah nyepeda ontel. Tapi begitu saya ikut Irjaki jalan kaki, saya tuh nyepeda ontel 500 meter itu masih bisa. Dan itu nafas saya juga lebih stabil lah, tidak seperti ya itu istilahnya signifikan dari kesehatan saya naiknya seperti itu. Yeah. Jadi ya memang cukup mempengaruhi di usia lansia ini ketika kita ikut senam seperti itu. Beda lagi ya kalau di rumah. Kalau masih nggak ada teman di rumah itu terkesan apa ngelangut banget ya. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita sudah tua, kalau istilahnya saya ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga itu kalau sudah menyelesaikan pekerjaan rumah, Mau begitu ngapain usai gitu? mau ngapain coba? Kalau kita tidak Seneng juga lah berolahraga. main HP tok, ya. Ya. Yang jelas Masa main gibah ya? kan malah justru itu tidak positif lah kita. Yeah. Justru kita kumpul di Irjaki itu saya pikir juga banyak orang gitu ya ora ono sing gibah kan. Oh iya, itu gimana Pak ketika ngumpul ono sing gibah mak-mak gitu, kok mak-mak mbah-mbah. Ya biasa kan sedikit-sedikit lah. Iya. Tapi kan banyak kan aktivitas joget, Iya. Joget itu kalau nyanyi sudah itu. dipegangi mic itu banyak yang antri. Iya. Yang bagusnya lagi setelah itu ada yang ngajak makan. Nah, iya. Biasanya yang Nah, punya sekarang rezeki. gini Pak Budi. Ya. Kalau itu waktu bisa diputar kembali ya. Ya. Apa yang Anda lakukan setelah merasakan manfaatnya di Irjaki? Diputar kembali. Ya misalnya gini, suasana seperti ini diputar ke taruhlah 20 tahun yang lalu gitu loh Pak. Kenapa tidak melakukan dari dulu? Ya kita mengajak orang yang lebih muda ikut ke sini, jadinya nanti ke depannya bisa
mengatur pola hidup dan lain-lain itu. Kalau dulu gimana? Olahraganya rutin nggak sih sebetulnya? Ya enggak. Artinya sekarang baru sekarang ini ketika di Irjaki dan sudah purna pingin baru, sehat. Baru olahraga seperti itu ya. Iya. Karena dulu kan kesibukan ya Mbak ya. Iya. Sibuk jadi nggak pernah. Saya itu dulu waktu muda ya olahraga Pak. Aktif, saya pernah mengajar senam juga di Wonosobo ini. Tapi begitu saya itu mengalihkan ekonomi saya bekerja di perguruan tinggi itu, saya menjadi tidak ada waktu untuk sama sekali untuk olahraga. Makanya selama 25 tahun, 27 tahun saya tidak bekerja, tidak olahraga. Lah begitu saya pensiun, inilah saya seperti Nyon Sewu ya, kalau orang bilang mau ditaleni terus akhirnya jalannya muncul. Dan saya memang hobinya juga olahraga. Jadi makanya untuk olahraga ini menjadi sebuah kebutuhan buat saya. Ada nggak yang selain jalan kaki untuk teman-teman Irjaki ya? Mungkin mereka juga sering renang dan lain-lain seperti itu Pak. Kita fokusnya di alun-alun. Tapi secara personal lah, mungkin secara personal. Ada sih yang personal sih sama cucunya sih ya. Kalau kita secara umum kan tetap di alun-alun. Kemudian kita punya harapan bahwa kegiatan itu ada dukungan dari pemerintah lah, Pak Bupati, Pemda ya. Maksudnya Pemda memberikan motivasi. Sekali-kali nengok ikut. Selama ini gimana? Belum pernah. Ya kita harapkan maksudnya. Belum dikulik ya. Kita harapkan ya jalan bareng itulah kan kita seneng. Terus yang dari LH itu kan yang punya alun-alun, berilah kita fasilitas. Jangan maksudnya apa izin bang itu kan. Oh gitu ya. Kita kan tempat umum jadi ya untuk umum aja. Ini kan sebentar lagi hari jadi. Juli ini kan bulan depan. Kenapa tidak mencoba untuk melakukan lobby-lobby ke bupati ngadakan jalan bareng di Irjaki yang menjadi inisiatornya Pak? Ya kita mengingat, menimbang dan seterusnya lain-lainnya itu belum sampai ke gini. Kalau Irjaki tanpa modal aja bisa jalan, harusnya jalan santai kayak gitu juga bisa dong gitu kan. Itu jalan santai itu kan mesti ada door prize dan lain-lain. Itu urusannya Pemda nanti. RSI juga ada. Terus kemudian ketika habis jalan kaki ini untuk personal audien yang ikut kan tidak mungkin kita biarkan Nyon Sewu lapar ya Pak. Kebutuhan dasar itu kan kita juga ada dari Pemda dan nanti jalan kaki bareng. Kita dulu ikut tahun kemarin. Jadi grup Irjaki sendiri ikut gabung itu. Nah, gitu. Tapi paling tidak kan Irjaki ingin memberikan warna. Ya. Pertama itu, kedua pengen bagaimana eksistensi Irjaki itu dikenal lebih luas oleh pemegang kebijakan maupun secara luas masyarakat gitu toh. Nah, gitu. Mbak Ani kan bisa juga nih RSI banyak juga teman-teman yang care juga dengan jalan kaki tuh Mbak. Iya sih. Gitu. Cuma untuk yang itu karena terbatas jam kerja itu ya masalahnya itu ya. Jam kerja saya sendiri aja nggak rutin untuk gabung tapi tetap selalu mengusahakan biar bisa gabung gitu aja dengan sip kerja. Obsesinya Mbak Ning atau Pak Budi yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini apa sih untuk Irjaki? Maksudnya masih punya obsesi apa? Selain tadi kan pengen disambangi oleh bupati lah paling enggak ngerti. Ya kita nggak disambangi, maksudnya ya dibina lah bareng-bareng seperti yang lain. Jalan bareng gitu sudah senang ya. Kan iya itu kan namanya. Apa senang bareng ya? Ya. Sayangnya ini bukan politik. Ini masih bukan masalah politik sama pimpinan daerah. Ya. Gak ada tahun politik kan disawil mesti teko. Ya istilahnya ya dalam hal ini mungkin Pak Budi obsesinya supaya Irjaki ini ketika ada momen-momen di dalam pemerintahan kita istilahnya dilibatkan. Paling tidak ada undangan untuk masuk ke sana gitu. Oke, semoga nanti didengarkan kan. Itu memang ada wadahnya Kormi ya. Wadahnya kan olahraga masyarakat itu loh, ketuanya Pak Purwono itu. Oh, Pak Purwono Subagio. Kita memang belum didaftar. Belum masuk ya, belum masuk ya. Yang masuk Kormi itu apa aja sih? Ya olahraga senam seperti ildi Lansikur udah masuk. Gitu. Cuma ini saya juga lagi kok Irjaki belum masuk padahal kan anggotanya juga udah lebih. Saya udah bilang udah sama. Insyaallah mungkin ya Pak tahun depan. Ya semoga enggak waktu lama. Kita harapannya lah. Emang Irjaki senangnya tidak formalan lah. Pokoknya yang penting
sehat, Ngalir. Iya, betul. semangat mengalir. Yang penting bisa ngumpul, bisa sharing-sharing, itu Tidak diakui enggak apa-apa. megono bareng. Kemarin juga alhamdulillah ada kesempatan tanggal 29 Mei kebetulan pas Hari Lansia Nasional. Nggih. Itu kita juga mengadakan kumpul-kumpul dan memberikan sedikit apresiasi kepada anggota yang Lansia. sudah senior-senior gitu. Alhamdulillah. Jadi bermula mungkin dari awal itu nanti untuk ke tahun berikutnya ada peringatan Hari Lansia yang lebih megah lagi mungkin dengan acara-acara yang meriah, lebih meriah gitu. Oke, gitu. Oke, Pak Budi, Mbak Ning dan Bu Ati, terima kasih masukannya awak kita sharing-sharingnya, nampaknya kita jadi terbuka nih, ya kan, bahwa usia tua itu bukan alasan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang produktif. Ini kita juga produktif juga kan. Iya. Terus menjaga kesehatan juga wajib. Karena semakin tua usia itu semakin rentan dengan penyakit. Iya, betul. Tidak hanya fisik tapi juga pikiran. Iya. Ketika kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa ngobrol, itu kan ada perasaan fresh, segar, dan nggak muluk-muluk sih, kita sebetulnya tinggal ngumpul saja, tinggal Iya. cerita-cerita, senam seperti yang sudah dilakukan oleh komunitas Irjaki ini, dan ke depan semoga Irjaki ini semakin banyak anggotanya, semakin bisa memberikan warna di kegiatan olahraga masyarakat Amin. di Wonosobo. Terima kasih Pak Budi, Mbak Ning dan Bu Ati. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, kita akan menayangkan podcast hari ini jam 3 sore setiap Selasa dan Jumat di Purnama Sidi, Citra FM, radio di channel YouTube Lintas Topik serta media online kita lintastopik.com. Jadi lengkap gitu kan. Terima kasih dan saya Ida Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.